Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Strategi Pembelajaran Ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Nita Sofia, SPD MPDE. Nah, pada video kali ini kami akan membahas dan menjelaskan mengenai teori belajar dan pembelajaran. Perlu teman-teman ketahui, ada 3 pokok pembahasan yang akan kita jelaskan nantinya. Yang pertama yaitu teori behaviorisme, yang kedua teori kognitivisme, dan yang ketiga teori konstruktivisme. Nah, untuk itu sebelumnya perkenalkan saya Fira Kurnia dengan NIM 21053015 dan 2 rekan saya Agung Septiadi dan Suci Alifa Ramadhani. Untuk penjelasan yang pertama yaitu teori behaviorisme yang akan saya jelaskan sendiri. Langsung saja ke pembahasan. Teori behaviorisme adalah perubahan tingkah laku dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Nah, dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami oleh siswa dalam hal kemampuannya untuk berperilaku dengan cara yang baru. Nah, seseorang ini dianggap telah belajar jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Sebagai contohnya, seperti seorang siswa yang belum dapat menghitung perkalian. Nah, meskipun dia sudah berusaha dan giat menghafal perkalian tersebut dan gurunya pun sudah mengajarkan dengan tekun. Nah, namun jika anak ini tersebut belum dapat mempraktekkan perkalian tersebut, maka dia belum dianggap belajar. Nah, kenapa? Karena ia belum dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagai hasil dari belajarnya. Setiap teori pembelajaran ini memiliki kata kuncinya masing-masing. Nah, perlu teman-teman ketahui, pada kata behaviorisme ini perlu teman-teman ingat yaitu adalah kata behavior, yang artinya perilaku atau tingkah laku. Nah, jadi kaitannya dengan perilaku siswa atau tingkah laku siswa. Nah, behavioristik atau behaviorisme ini sangat mengandalkan hasil, no proses. Ingat, bukan proses tapi hasil. Nah, jadi teori ini sama dengan teori tabulas atau tabula rasa, yang artinya seperti kertas putih yang masih kosong. Tapi, jika guru menerapkan teori behaviorisme ini ke siswa, banyak sekali kekurangannya loh. Kenapa? Yang namanya behaviorisme itu, guru perlu memberikan stimulus atau rangsangan agar perilaku siswa tersebut berubah dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang cukup tahu menjadi lebih tahu. Nah, pokoknya ada perilaku yang berubah dari siswanya tersebut. Nah, dan guru itu memberikan stimulus agar mendapatkan respon. Berbicara mengenai stimulusnya apa sih? Jadi, stimulusnya itu dapat berupa reward atau hadiah, atau bisa juga berupa hukuman. Jadi, siswa yang bisa mengikuti dan siswa yang bisa menjawab itu guru kasih stimulus. Tapi, siswa yang tidak bisa memperhatikan dan siswa yang tidak bisa menjawab itu guru kasih hukuman. Nah, hukumannya itu dapat berupa teguran ataupun sebuah hukuman yang dapat meningkatkan kembali semangat belajar daripada siswa tersebut. Sekarang, apa sih itu respon? Respon yaitu reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, itu akan mempengaruhi perilaku siswanya. Nah, ada beberapa prinsip dalam teori behaviorisme ini. Yang pertama yaitu proses belajar dapat berhasil dengan baik apabila peserta didik ini ikut berpartisipasi secara aktif di dalamnya. Dan yang kedua, materi pelajaran pun dibentuk dalam unit-unit kecil dan diatur berdasarkan urutan yang logis, sehingga peserta didik ini mudah mempelajari materi-materi tersebut. Dan yang ketiga, tiap-tiap respon itu perlu diberi umpan balik secara langsung, sehingga peserta didik ini dapat mengetahui apakah respon yang mereka berikan itu sudah benar atau belumnya. Dan yang keempat, setiap kali peserta didik memberikan respon yang benar, maka ia perlu diberikan penguatan oleh pendidik. Adapun beberapa kelemahan dalam teori ini. Yang pertama, tidak memandang proses. Ingat, tidak memandang proses dan hanya melihat pada hasil. Dan yang kedua, siswa tidak terlatih untuk mandiri, karena siswa itu sangat bergantung pada stimulus yang diberikan guru.
Jadi, ketika guru tersebut tidak memberikan reward atau tidak memberikan hukuman atau stimulus itu, siswa tidak akan berubah perilakunya, sehingga siswa itu sangat bergantung pada guru. Nah, itu yang menjadikan siswa tersebut tidak mandiri. Dan yang ketiga, tidak melatih siswa untuk berinovasi atau inovatif. Dan adapun kelebihan-kelebihan dari teori ini, yang pertama yaitu sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Dan yang kedua, materi yang diberikan sangatlah detail. Dan yang ketiga, membangun konsentrasi pikiran peserta didik. Perkenalkan, saya Konsep Teddy dengan NIM 21053551. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori kognitivisme. Sebelum saya menjelaskan mengenai teori kognitivisme, kognitif ataupun cognition merupakan suatu aktivitas mengetahui, memperoleh, mengorganisasikan, dan menggunakan pengetahuan sebagai bentuk proses interaksi dengan lingkungan. Teori ini dikembangkan oleh Jean Piaget, di mana ia berpandangan bahwa individu sebagai struktur konektif, proses mental, dan skema ataupun jaringan konsep dalam memahami, menanggapi proses interaksi sebagai pengalaman yang dia lakukan. Kognitif berasal dari kata cognition yang berarti pengetahuan ataupun mengetahui. Kognitif merupakan suatu kemampuan berpikir yang dimiliki oleh seorang individu dalam memahami keterampilan ataupun konsep baru sebagai bentuk penyelesaian permasalahan yang ada di sekitarnya. Seperti yang kita ketahui, setiap individu memiliki kemampuan kognitif yang berbeda-beda, di mana pada teori ini tingkah laku seseorang ditentukan oleh pemahamannya terhadap situasi yang berkaitan dengan tujuan. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa teori belajar kognitif adalah teori belajar yang lebih menekankan pada suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia secara utuh dalam semua situasi ataupun kondisi pembelajaran yang sedang dia lakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri belajar secara kognitif, yaitu diantaranya yang pertama, memusatkan perhatian pada berpikir ataupun proses mental anak, tidak sekedar pada hasilnya. Kedua itu mengutamakan peran siswa dalam berinisiatif sendiri dan keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar. Yang ketiga itu memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan perkembangan. Adapun prinsip belajar dari teori kognitivisme ini sendiri yaitu yang pertama, peserta didik akan lebih mampu mengingat dan memahami sesuatu apabila pelajaran yang dipelajari disusun berdasarkan pola dan logika tertentu. Yang kedua yaitu penyusunan materi pembelajaran harus dari yang sifatnya sederhana ke sifatnya yang lebih rumit. Yang ketiga yaitu belajar dengan memahami akan lebih baik dibandingkan dengan belajar secara menghafal. Yang keempat itu perbedaan individu pada setiap peserta didik harus diperhatikan karena sangat mempengaruhi proses dalam belajar. Baik, selanjutnya itu mengenai jenis pengetahuan dari teori kognitif atau teori belajar secara kognitif. Yang pertama itu pengetahuan deklaratif atau dapat disebut juga sebagai pengetahuan konseptual, yang mana pada pengetahuan ini memiliki arti yang lebih luas, yang dapat berupa fakta, konsep, generalisasi, pengalaman pribadi ataupun tentang hukum dan aturan. Yang kedua yaitu pengetahuan prosedural, adalah pengetahuan tentang langkah-langkah, proses-proses yang harus dilakukan ataupun dalam pengetahuan tentang bagaimana untuk melakukan sesuatu. Pengetahuan ini juga dicirikan oleh adanya praktik dari suatu konsep. Selanjutnya itu pengetahuan kondisional, adalah pengetahuan tentang kapan, mengapa sesuatu pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural digunakan. Pengetahuan ini dianggap sangat penting karena menentukan kapan penggunaan konsep dan prosedur yang tepat dalam memecahkan suatu masalah. Baik, sekian penjelasan mengenai teori kognitivisme dari saya. Halo, perkenalkan nama saya Suci Alifa Ramadhani dengan NIM 21053187. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori konstruktivisme.
Yang pertama yaitu pengertian teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme merupakan teori belajar yang mengusung pembangunan kompetensi, keterampilan, atau pengetahuan secara mandiri oleh peserta didik yang difasilitasi oleh pendidik melalui berbagai macam rancangan pembelajaran serta tindakan yang dibutuhkan untuk menghasilkan perubahan yang diperlukan oleh peserta didik. Konstruktivisme lebih menekankan bahwa manusialah yang harus mengkontribusikan pengetahuan itu sendiri, sehingga manusialah yang nantinya akan memberikan nilai dan juga menggali ilmu pengetahuan, baik itu melalui kajian penelitian atau melalui pengalaman. Selanjutnya yaitu karakteristik teori konstruktivisme. Yang pertama, siswa tidak dipandang sebagai sesuatu yang pasif, melainkan memiliki tujuan. Yang kedua, belajar harus mempertimbangkan seoptimal mungkin proses keterlibatan siswa. Yang ketiga, pengetahuan bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan dikonstruksi secara personal. Yang keempat, pembelajaran bukanlah transmisi pengetahuan, melainkan melibatkan pengetahuan situasi lingkungan belajar. Dan yang terakhir yaitu kurikulum bukanlah sekedar hal yang dipelajari, melainkan seperangkat pembelajaran materi dan sumber. Teori konstruktivisme juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, sukar mengalihkan pendekatan kuno yang sudah diajarkan dengan kurun waktu yang lama oleh pendidik. Yang kedua yaitu pemilihan media dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu pendidik, peserta didik, dan orang tua pasti mengutamakan penyesuaian pembelajaran dengan metode terbaru. Selanjutnya yaitu kelebihan teori konstruktivisme. Yang pertama, memotivasi peserta didik bahwa belajar adalah tanggung jawab peserta didik itu sendiri guna untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang baru. Yang kedua, mengembangkan potensi kemampuan peserta didik untuk mengajukan pertanyaan dan mencari jawabannya sendiri. Yang ketiga, membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi mengenai pengertian dan pemahaman konsep secara menyeluruh dan lengkap. Dan yang terakhir, mengembangkan potensi kemampuan peserta didik untuk menjadi pemikir yang mandiri dan kreatif. Baiklah teman-teman sekalian, itulah pembahasan dari kami kelompok 2 mengenai materi kita hari ini, yaitu teori belajar dan pembelajaran. Semoga penjelasan-penjelasan yang telah kami berikan tadi dapat teman-teman pahami dan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan untuk sesi kritik dan saran, sesi tanya jawab, serta sesi penambahan materi, bisa teman-teman reply di room diskusi strategi pembelajaran ekonomi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.